Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Di sini saya akan melakukan interview untuk tugas KWU. Boleh tahu namanya siapa? Alifa. Ya. Kalau boleh tahu, ini tante ini bisnisnya apa? Kalau tante sih di bidang ini ya, yang utama sih kecantikan, estetik, ya, estetika sama di bidang kesehatan, nutrisi, untuk nutrisi kesehatan. Bisa diceritakan perjalanan untuk membangun bisnisnya tante? Awalnya sih lebih terinspirasi untuk ini ya, untuk membuat supaya masyarakat itu tidak sadar akan kesehatan, terutama untuk kesehatan kulit. Karena kalau untuk kesehatan zaman waktu masih awal-awal bangun usaha kan belum ada sosmed yang seperti ini, media sosial yang kayak TikTok, IG itu kan belum ada. Jadi terpicu dari situ supaya bisa mengedukasi tentang kesehatan pada umumnya, sama terutama untuk kesehatan kulit sih. Nah itu. Jadi itu sih supaya nggak sembarangan untuk memakai skincare lah, apalah yang itu di luar sana. Kan dari zaman dulu sudah banyak yang abal-abal tuh sudah banyak ya. Jadi itu sih ya, pengen mengedukasi supaya lebih sehat aja gitu. Bagaimana produk atau layanan yang tante punya itu berkontribusi pada perbaikan kesehatan ini tuh gimana? Nah, jadi supaya bisa berkontribusi untuk kesehatan, biasanya sih tante ngadain penyuluhan atau training kesehatan. Supaya apa? Supaya yaitu tadi untuk mengedukasi agar masyarakat di sekitar kita, terutama di sekitar lingkungan sini ya, yang dekat-dekat, teman-teman dekat, terus kerabat-kerabat, pokoknya yang ini tante edukasi sebisa mungkin. Ya memang nggak gampang untuk edukasi ya, nggak semua orang bisa terima, tapi ya tetap dilakukan aja terus menerus supaya nyampe pesannya. Itu sih supaya mereka bisa hidup lebih sehat, terutama yang pertama bisa hidup lebih sehat, sadar akan nutrisi yang penting untuk kebutuhan tubuh, sama nutrisi yang penting untuk kebutuhan kulit. Itu sih. Lalu bagaimana tante itu memastikan produk atau layanan yang ditawarkan itu aman dan efektif? Kalau masalah itu yang pasti harus ada izin BPOM dulu, ya, itu yang utama, ya. Sama dia harus ada sertifikat halal. Yang kedua, ya, karena tante sebagai Muslim, ya, dokter yang Muslim, jadi memastikan supaya karena mayoritas dari penduduk Indonesia itu kan Muslim ya. Jadi gimana caranya supaya produk yang dikonsumsi itu baik yang diminum maupun yang dioles secara topikal itu aman untuk mereka, untuk pasien dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Itu sih. Ya karena tante bergerak di bidang estetik itu kan nggak lepas dari skincare, terus di bidang nutrisi nggak lepas dari suplemen. Nah itu yang harus dipastikan gimana caranya supaya apa yang dikonsumsi dan dipakai sama pasien itu aman untuk jangka panjang, untuk kedepannya. Maunya sih kepinginnya dalam jangka panjang, entah itu kulitnya, entah itu tubuhnya, organ-organ dalamnya itu harusnya sih jadi makin lebih sehat. Itu sih. Apa
apa yang membuat bisnis tante ini berbeda dari pesaing bisnis tante yang lain? Nah, jadi bisnis di sini apa yang membuat beda yaitu kalau di luar sana rata-rata ya, saya nggak bilang semua ya, ada yang sebagian kecil itu sama seperti yang tante lakukan di sini, yaitu sering mengadakan training tentang kesehatan, entah itu kesehatan secara umum ataupun kesehatan secara khusus. Misalnya kita di bidang estetik, di bidang ini. Kalau sekarang sih mungkin banyak ya, yang ada di TikTok lah, ada di IG lah, itu tentang pengetahuan. Tapi kalau zaman dulu kan jarang. Nah, itu yang tante lakukan dari awal tante buka usaha itu, yaitu tadi mengedukasi. Jadi rutin setiap bulan itu ada beberapa kali sesi untuk training kesehatan. Yang diundang ya bisa dari pasien-pasien atau mereka bawa teman-teman atau saudara-saudara atau kerabat siapapun yang ikut di dalam situ. Itu. Makasih tante. Udah itu. Iya sudah.